Dulu Islam datang dalam keadaan yang asing. Kata Nabi, Islam akan kembali asing. Bahkan diibaratkan seperti ular yang melewati di antara dua masjid. Saking asingnya diibaratkan ular, pasti orang takut, kemudian ingin mengusir, dianggap menakutkan di antara dua masjid, di antara orang-orang yang mengerjakan syariat agamanya. Jadi Islam ini nanti malah dianggap menakutkan di antara para ahli syariat, ya. Artinya orang syariat akan memusuhi Islam yang bermetodologi. Tapi akan ada kebangkitan. Nah, dulu Islam datang, ya, kemudian Nabi Muhammad, ya, atas izin Allah mengembalikan agama, yaitu lewat dimurnikannya metodologi, ya. Jadi bukan berarti Islam itu menggugurkan Nasrani, bukan. Seluruh Rasul itu membawa metodologi. Jadi Allah memperbarui agama lewat pembaharuan metodologinya, bukan syariatnya, ya. Hanya saja metodologi itu mengantarkan makrifat, dan setelah makrifat baru kemudian berbuah syariat. Jadi sebetulnya yang rusak itu adalah metodologinya luntur, ya. Dari yang awalnya agama itu makrifat menjadi sebatas syariat. Nah, sekarang pun demikian, di mana-mana hanya ada ulama syariat. Ulama hakikatnya jarang, apalagi ulama makrifat. Jadi zaman ini kita sulit, ya, ketemu orang yang bisa menerangkan makrifat secara eksak, metodologik, dan ilmiah. Kebanyakan para wali-wali Allah, aulia-aulia Allah sudah berpulang semuanya. Sangat jarang zaman ini. Dan juga terdogma, ya. Jadi ini ilmu yang katanya orang-orang ini pamali untuk disampaikan. Nabi pun sampaikan demikian, ya. Ku tinggalkan dua nampan ilmu, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Tapi kalau kalian ngomong yang kedua akan halal darahmu, itu berlaku bagi yang tidak ilmiah. Kalau ilmiah sudah konsumsi publik, nggak bisa dibantah orang. Nah, bersyukur, ya, bersama Taklim Marifat ini kami dakwah dengan bahasa ilmiah. Diterima umat Islam, Hindu, Buddha, nalar, orang eksak, intelektual, profesional bisa menerima. Nah, di akhir zaman Nabi sampaikan, ya, di dalam hadis salah satunya, ya, Islam itu nanti umurnya nggak sampai, ya, berakhir di kurun 14 setelah kedatangan Islam, ya. Dan kita sudah lewat kurun 14 itu. Kita sudah kurun 15 dan mendekati akhir kurun 15. Demikian juga disampaikan oleh nabi-nabi yang lain dan rasul yang lain, ya. Rata-rata agama yang lain itu umurnya 500 tahun, ya. Dan Islam sampai saat ini sudah mendekati 1500 tahun. Islam telah rusak separah-parahnya sekarang, ya. Tapi ketemu janji Allah, tidak akan kudatangkan kiamat selama masih ada hati hambaku yang berzikir Allah, Allah, Allah. Tapi gak sembarang zikir. Zikir yang bisa berhampir beserta akan Allah, dan Allah ridha untuk memperpanjang umur dunia. Lah, setelah masa, ya, kurun 14, berarti akan ada masa turbulensi besar-besaran. Itulah menjelang akhir kurun 15. Demikian juga disampaikan oleh guru kami, ya, Profesor Dr. Jenderal Haji Sayyidi Syekh Khadirin Yahya. Beliau sampaikan, ini akhir zaman, akan datang banyak bencana, musibah, dan perang di mana-mana. Hanya kaum dzikrullah saja yang selamat. Dan kita dipesani betul-betul, ya, oleh beliau,
harus siap-siap ya untuk menghadapi akhir kurun abad 15. Itu dahsyat-dahsyatnya. Nah, kemudian kami berlanjut kepada guru mursyid kami ya. Beliau sampaikan bahwasanya beliau adalah satu-satunya guru mursyid yang waris di dunia ini dari estafet yang diwariskan junjungan Rasulullah Muhammad, bahkan satu-satunya di dunia ini. Kemudian beliau sampaikan, dunia akan mencari kita dan kita akan menjadi pusat tasawuf dunia. Goblok nalar saya, berarti nanti setelah ada turbulensi besar-besaran, maka akan muncul kejayaan kebangkitan Islam. Nah, karena sudah melewati batas limit ya. Nah, jadi sekali lagi ya, bangkitnya apapun itu ada lewat bangkitnya teknologi. Nah, teknologi itu yang harusnya bermetodologi karena syarat rukun dan caranya, jalan dan wasilahnya itu harus tepat sasaran. Jadi nggak ada kita berhubungan dengan Allah yang Maha Pasti pakai jurus yang kira-kira. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Jadi pembaruan agama nanti bukan lewat pembaruan syariatnya, bukan, tapi lewat pembaruan metodologinya.